Selamat pagi anak didik kami semuanya. Salam sehat ya. Biarpun di rumah tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Pada kesempatan ini Bapak akan membawakan pelajaran kita, yaitu buku kita dari tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Dari subtema 3, yaitu tokoh yang mengubah dunia. Mungkin anak didik kami sekalian bertanya-tanya, apakah itu tokoh? Tokoh itu bisa juga disebut dengan ilmuwan. Jadi, ilmuwan atau tokoh itu adalah orang yang ahli atau memiliki banyak pengetahuan mengenai sesuatu ilmu. Dalam arti yang lain, ilmuwan adalah orang yang berkecimpung dalam ilmu untuk menemukan sesuatu yang belum pernah ada. Itu maksudnya tokoh, atau bisa juga disebut dengan ilmuwan. Jadi, salah satu tokoh yang mau kita ketahui saat ini adalah dia adalah tokoh atau ilmuwan yang bernama Michael Faraday. Michael Faraday ini adalah seseorang yang berkebangsaan Inggris, yang berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Jadi, anak didik kami sekalian, proses tersebut kemudian menerima terjadinya arus yang kemudian kita kenal dengan arus listrik. Jadi, mungkin anak didik kami sekalian masih berpikir, apakah itu gelombang elektromagnetik? Jadi, gelombang elektromagnetik itu yang kita kenal sekarang adalah arus listrik. Jadi, arus listrik itu adalah gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik tidak terbentuk dari hasil perubahan medan magnet media listrik. Nah, kemudian arus listrik itu dapat diterima di rumah-rumah penduduk, di gedung, di sekolah, dan di tempat-tempat lain yang membutuhkan arus listrik tersebut. Kemudian dapat disalurkan melalui kabel listrik. Oke, selanjutnya, setelah arus listrik dialiri ke rumah penduduk atau ke tempat lain, mungkin anak didik kami sekalian, arus listrik itu tidak luput dari kehidupan manusia. Mulai dari mencuci, kita memerlukan arus listrik, menyetrika pakaian, menghidupkan lampu, menonton televisi, dan lain sebagainya. Selain dari yang saya terangkan tadi, ada juga rangkaian-rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Nah, di sini yang perlu anak didik kami ketahui, yaitu apa itu rangkaian seri. Jadi rangkaian seri itu adalah komponen listrik
yang akan dipasang disusun secara berderet atau berurutan. Kabel penghubung semua komponen tersebut tidak memiliki percabangan rangkaian, sehingga hanya ada satu jalan yang dilalui oleh arus listrik tersebut. Oke, yang kedua adalah di sini rangkaian paralel. Apa yang dimaksud dengan rangkaian paralel itu? Jadi rangkaian paralel itu adalah semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau sejajar. Pada rangkaian paralel, arus yang mengalir pada setiap cabang berbeda besarnya. Setiap komponen terhubung dengan kutub positif dan kutub negatif dari sumber tegangan atau arus listrik, sehingga semua komponen mendapat tegangan sama besar dari aliran listrik tersebut. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah masing-masing. Dalam pelajaran kita hari ini, pada hari kami sekalian, kita sudah tahu siapa yang menjadi penemu gelombang elektromagnetik atau yang disebut dengan arus listrik itu. Jadi dia adalah Michael Faraday. Dia seorang yang berkebangsaan Inggris. Dan bukan hanya itu yang ditemukan, banyak lagi. Salah satunya adalah rangkaian-rangkaian listrik, antara lain rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi tokoh lain yang berkaitan erat dengan arus listrik, inilah salah satu tokoh yang dapat mengubah dunia, yaitu Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini menemukan bola lampu. Thomas Alva Edison membuat lampu listrik praktis pertama yang dapat diproduksi dan digunakan di rumah. Dia juga menemukan benda-benda lain yang diperlukan untuk membuat bola lampu praktis untuk digunakan di rumah, termasuk sikring dan saklar untuk soket lampu. Dalam pelajaran kali ini sudah sangat banyak saya terangkan kepada kalian semua anak didik kami. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan itu dapat dimengerti. Ingat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar, tetap berdoa. Selamat pagi.